He is the existing one. Tidak ada yang lain. Bukan karena uang kita. Bukan karena kekuatan kita. Bukan juga karena strategi kita. Bahkan bukan juga karena kekayaan. Atau orang-orang yang punya hubungan dan relasi baik dengan kita, yuk Bapak Saudara. Sekali lagi ingat, hanya dengan jumlah 7.232 pasukan yang tidak terlatih, Ahab bisa menghancurkan pasukan Ben-Hadad. Tuhan yang satu-satunya itu berada di balik kemenangan Ahab. Saudaraku, kembali dengan saya dalam Mana Biblika. Dalam 5 menit ke depan, saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-20, cerita tentang peperangan antara Raja Aram, yaitu Ben-Hadad, melawan dengan Raja Ahab, yaitu kerajaan Israel bagian utara. Nah, Ibu Bapak Saudara, Ben-Hadad Raja Aram mengancam Raja Ahab, yaitu Israel Utara, untuk mengambil emas dan perak dan bahkan akan menghancurkan kerajaannya. Ancaman itu membuat Raja Ahab begitu takut, khawatir, dan kehilangan arah. Karena itu ia berjanji untuk menyerahkan emas, perak, para istri, dan anak-anaknya kepada Raja Ben-Hadad sebagai upeti. Kenapa dia memberikan semua yang diminta oleh Raja Ben-Hadad? Sebab Ahab sangat menyadari bahwa pasukannya yang kecil itu tidak akan mampu mengalahkan kerajaan Aram dan sekutunya. Yaitu ada kurang lebih 32 kerajaan lain yang kita tahu pada zaman itu Raja Ben-Hadad yang merupakan Raja Aram berkuasa di Timur Tengah kuno. Dalam keadaan putus asa, takut dan khawatir, Ahab meminta saran kepada para tua-tua negeri. Dia berkata bahwa, apakah aku harus sepakat dengan ancaman Ben-Hadad? Lalu kemudian para tua-tua Israel mengusulkan agar Ahab jangan mendengarkan ancaman itu. Saudara boleh lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Usulan ini tidak disertai dengan memberi jalan keluar apa yang harus dilakukan oleh Raja Ahab. Karena itu Ahab tetap khawatir. Ahab tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya sekedar balas mengancam ancaman Ben-Hadad tanpa mengerti apa yang harus dia lakukan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 20, sudah bisa lihat dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ben-Hadad menjadi marah dan mengatur barisan pasukannya untuk menyerang kerajaan Israel. Sebab Ben-Hadad merasa dikhianati oleh Raja Ahab. Sebab Ben-Hadad merasa dia mendelay apa yang menjadi permintaan daripada Raja Ben-Hadad. Ahab semakin takut dan tidak bisa dapat berpikir. Saudaraku, dalam situasi mendesak dan menegangkan itu, pada menit-menit terakhir, tiba-tiba Tuhan berfirman melalui seorang nabi Tuhan. Tuhan berkata melalui nabi ini, "Kau lihat tentara yang banyak itu? Aku akan memberikan kemenangan kepadamu atas mereka hari ini. Engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan." Dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-13, saya mengambil dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Peperangan pun terjadi. Dan yang luar biasa adalah dengan hanya jumlah 7.232 pasukan yang tidak terlatih baik, Ahab menghancurkan pasukan Ben-Hadad melalui pertempuran di sebuah bukit. Saudara perhatikan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Sahabatku, saya tertarik dengan kalimat sang nabi yang mengatakan, engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan diterjemahkan dari kata Ibrani Yehova, dari kata dasar YHWH. Makna yang terkandung di dalamnya adalah the existing one, yaitu satu-satunya Tuhan yang ada, atau hanya dialah Tuhan. Apa pesan firman Tuhan bagi kita untuk kita bisa renungkan secara sederhana? Yang pertama, saudara, ketika kita menghadapi ancaman,
atau ketika kita menghadapi sebuah masalah, atau kemudian ada masalah yang datang kepada kita, maka janganlah kita mengandalkan petunjuk manusia, tapi marilah kita cari Tuhan, dan kita dengar apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan ketika kita menghadapi ancaman, ketika kita menghadapi masalah itu. Apa kesalahan Ahab dalam cerita ini? Kesalahan Ahab adalah pada waktu dia mendengar ancaman dari Raja Ben-Hadad, dia tidak mencari Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Dia tidak mendekati Tuhan dan dia tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau bicarakan kepada dia. Tetapi Ahab malah justru meminta pertimbangan kepada para tua-tua negeri. Saudara, ketika kita mengalami ancaman dan masalah datang kepada kita, mari kita cari Tuhan. Kita dengar apa yang Tuhan mau. Kita dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita ketika kita menghadapi ancaman dan masalah itu. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, pada menit-menit terakhir, kalau kita perhatikan, pada waktu Ahab mulai putus asa dan tidak dapat berbuat apa-apa, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada seorang nabi dan mengatakan bahwa coba kamu perhatikan pasukan kamu yang sederhana dan tak terlatih itu. Dan kemudian apa yang terjadi, Bapak Saudara? Hanya dengan kemudian Alkitab berkata 7.232 pasukan yang tidak terlatih, Ahab bisa menghancurkan pasukan Ben-Hadad. Tuhan terkadang bekerja menjelang waktu-waktu akhir dalam menghadapi ancaman atau memberi kita jalan keluar, Bapak Saudara. Apa alasannya? Sangat sederhana sekali. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang mampu berperang bagi kita, yang bisa membuka jalan keluar bagi kita, dan yang mampu memberikan kemenangan bagi kita. He is the existing one. Tidak ada yang lain. Bukan karena uang kita, bukan karena kekuatan kita, bukan juga karena strategi kita, bahkan bukan juga karena kekayaan atau orang-orang yang punya hubungan dan relasi baik dengan kita, Bapak Saudara. Sekali lagi ingat, hanya dengan jumlah 7.232 pasukan yang tidak terlatih, Ahab bisa menghancurkan pasukan Ben-Hadad. Tuhan yang satu-satunya itu berada di balik kemenangan Ahab. Karena itu, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percayalah bahwa hanya Dialah satu-satunya yang memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan memberkati.